Pria itu terkejut menemukan, setiap malam, kakeknya yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, memiliki wanita yang berbeda-beda menginap di rumahnya. Melihat tubuh ramping mereka, pria itu tak bisa menahan kagum atas kekuatan fisik kakeknya. Namun, kakek merasa tersinggung dan marah. Sebelum pergi meninggalkan rumah, kakek menyerahkan pengelolaan klinik medis warisan keluarga kepada pria itu, dan meminta pria itu untuk memanfaatkan liburannya, belajar buku-buku pengobatan yang ada di klinik. Tapi, dia melarang untuk menyentuh buku manual pembasmi setan. Setelah itu, kakek pergi begitu saja tanpa menoleh. Karena merasa bosan, pria itu memutuskan untuk mencari buku medis untuk menghabiskan waktu. Namun, tanpa sengaja, ia menabrak rak buku, dan sebuah buku manual pembasmi setan terjatuh dari celah rak. Karena rasa penasaran, pria itu membukanya, dan menemukan bahwa jika seorang ahli simbol menerima buku ini, tanpa menghancurkan tulisan gelap di dalamnya, dia akan mati dengan darah mengalir dari 7 lubang tubuhnya. Pria itu merasa jijik melihatnya dan melemparkan buku itu ke samping, menganggap itu hanya omong kosong dari kakeknya. Namun, tiba-tiba terdengar suara wanita lembut dari luar. Pria itu keluar dan terkejut melihat wanita itu ternyata adalah janda yang tinggal di desa sebelah. Saat wanita itu bertanya, pria itu terpaksa memberitahunya bahwa kakek tidak ada di rumah. Namun, wanita itu menarik tangannya dan memohon agar dia membantunya. Pria itu menatap dan terkejut melihat ada pola ular di kaki wanita itu. Dan pola ular itu persis seperti yang tertulis di dalam buku manual. Dia pun bertanya apakah wanita itu akhir-akhir ini sering mimpi buruk. Merasa lelah, wanita itu langsung mengangguk dan mengatakan bahwa dia sering bermimpi dikubur hidup-hidup dan melihat seorang anak kecil yang tersenyum padanya dari atas kubur. Pria itu merasa sangat terkejut karena gejala yang diderita wanita itu persis sama dengan yang ada di buku manual. Dengan rayuan lembut dari wanita itu, pria itu akhirnya setuju untuk memeriksanya. Wanita itu segera mengangkat pakaiannya untuk diperiksa lebih dekat. Pria itu kemudian bertanya kapan pola ular ini muncul. Wanita itu berpikir sejenak lalu mengatakan, sebulan yang lalu, sahabatnya memberinya sebuah jimat keselamatan. Dan sejak itu, pola-pola aneh mulai muncul di tubuhnya. Pria itu langsung menyadari bahwa ini adalah pola ular induk dan anak, yang bertujuan untuk membalas dendam atas kematian anak. Wanita itu sangat terkejut dan cemas bertanya apa maksudnya. Pria itu menjelaskan bahwa dia dan sahabatnya telah memisahkan jiwa anak yang terlahir. Wanita itu semakin bingung mendengarnya, karena dia dan sahabatnya tumbuh bersama sejak kecil. Tidak ada satupun dari mereka yang menikah. Lantas bagaimana bisa ada anak? Sebelum wanita itu dapat mencerna semua ini, pria itu berkata bahwa dia tahu cara untuk memecahkan masalah ini. Caranya adalah dengan mengambil tanah dari makam anak tersebut dan mencampurnya dengan cinnabar untuk mengubah jimat. Untuk mencari kebenaran, pria itu langsung membawa wanita itu ke makam. Namun, karena sebagian besar anak yang tidak memiliki pemilik dimakamkan di sini, sangat sulit untuk menemukannya. Namun, pria itu berpikir bahwa karena wanita itu berhubungan dengan anak tersebut, dia pasti bisa merasakan keberadaan makam anak itu. Pria itu mulai mencari dengan senter di sekitar makam. Namun saat dia berbalik, dia terkejut karena wanita itu sudah menghilang. Dia pun memanggil nama wanita itu dengan berani. Namun, dia mendengar suara seperti sedang mengunyah dari kejauhan. Dengan cepat, pria itu mengikuti suara itu dan segera tiba di sebuah makam. Saat dia mendekat, dia terkejut melihat wanita itu sedang memegang boneka dan memakan sesaji di atas makam. Pria itu merasa ada yang tidak beres, berniat membawa wanita itu pulang. Namun, tiba-tiba wanita itu menunjukkan perilaku sangat agresif. Dia membuka mulutnya dan menunjukkan taring tajam, menyerang pria itu. Pria itu hampir mati di tangan wanita itu. Namun, tiba-tiba terdengar suara ayam jantan berkokok dari jauh. Saat wanita itu mendengar suara itu, dia langsung kehilangan kesadaran dan jatuh tak berdaya di peluk